Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazrul Putra Tama, NIM 18050010068. Di sini saya akan menjelaskan bab kedua, yaitu tentang bank komersial. Yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua ada bank komersial sebagai lembaga perantara keuangan. Aktivitas bank komersial itu liabilities atau kewajiban, yang ketiga itu aset, yang keempat itu karakteristik bank komersial, yang kelima itu prinsip umum manajemen atau pengelolaan bank, yang di dalamnya itu terdapat manajemen kewajiban atau utang, manajemen aset, manajemen likuiditas, manajemen kecukupan modal. Yang pertama itu pendahuluan. Bank adalah lembaga keuangan yang mampu memobilisasi dana atau mengumpulkan dan mengalokasikan dana dalam jumlah besar dan paling dominan dibandingkan lembaga keuangan lain. Yang kedua itu bank komersial sebagai lembaga perantara keuangan. Bagaimana bank komersial bisa menekan transaksi? Dalam transaksi keuangan, ada risiko yang dihadapi oleh pemilik dana karena informasi asimetris. Bagaimana mengurangi risiko tersebut? Adverse selection memerlukan analisa pinjaman, moral hazard memerlukan mentoring atau pengawasan peminjam. Bank dapat membantu kedua proses tersebut seperti dengan menyewa auditor untuk membedakan pinjaman baik dan buruk atau solusi masalah adverse selection, melakukan pengawasan atau solusi masalah moral hazard. Sehingga semakin banyak transaksi keuangan yang dilakukan bank, biaya menyewa auditor dan pengawasan berkurang atau prinsip economies of scale. Biaya transaksi keuangan menurun, biaya transaksi keuangan menjadi lebih murah bagi pemilik dana pinjaman dan peminjam. Bunga pinjaman lebih rendah. Ketiga, aktivitas bank komersial. Bank komersial berfungsi mengumpulkan dana dari deposan atau supplier dana dengan menerbitkan kewajiban dan mengalokasikan ke pihak debitor demander dana sehingga menjadi aset bank. Liabilities itu atau kewajiban yakni instrumen bank komersial untuk menarik dana dari pihak ketiga, deposan atau kreditor terdiri dari yang A, checkable deposit atau cek giro, yang B non transaction deposit, yang C borrowings, yang D bank capital. Aset atau aset aktiva, yang pertama itu cadangan atau reserves, yang kedua itu cash item in process of collection, yang ketiga itu deposit at other banks, yang keempat itu securities, yang kelima itu loans atau kredit, yang keenam itu physical asset atau non-earning asset, yang keempat itu karakteristik bisnis bank komersial. Bisnis bank komersial itu aset nasabah diubah menjadi aset bank, maka bisnis bank tersebut disebut sebagai asset transformation. Selain itu disebut juga sebagai borrowing short and lending long. Keuntungan yang diperoleh bank komersial itu pinjaman dana jangka pendek dengan kewajiban bunga rendah diubah menjadi aset jangka panjang atau dengan kewajiban bunga tinggi. Selisih bunga jangka panjang dan pendek menghasilkan spread atau menjadi keuntungan bank komersial. Yang kelima itu tugas utama manajemen atau pengelolaan bank. Yang pertama, manajemen kewajiban atau utang. Pengelolaan kewajiban merupakan tugas manajer bank untuk memperoleh dana secara optimal. Sebelum tahun 1960, bank lebih menekankan manajemen aset untuk memperoleh keuntungan. Namun sejak dikembangkannya pasar antar bank, secondary market, dan instrumen keuangan baru, pengelolaan atas kewajiban semakin penting. Yang kedua, manajemen aset. Pengelolaan aset adalah tugas manajer bank untuk mengalokasikan dana secara optimal, memaksimumkan keuntungan dalam mengelola aset. Yang pertama, mencari peminjam yang bersedia membayar bunga tinggi namun dengan default rendah. Yang kedua, membeli sekuritas dengan pengembalian tinggi dan risiko rendah. Yang ketiga, menerapkan diversifikasi aset untuk menekan risiko. Prinsip-prinsip pemberian pinjaman itu melakukan penyaringan dan pengawasan, hubungan jangka panjang dengan pelanggaran, komitmen peminjaman, jaminan, saldo
kompensasi penjatahan kredit. Yang ketiga itu manajemen likuiditas. Tugas manajer untuk memenuhi penarikan dana nasabah secara optimal, maka bank harus memiliki dana kas atau tunai yang cukup. Yang kelima itu manajemen kecukupan modal. Alasan bank untuk memenuhi kesarapan modal, menghindari bank terhadap kemungkinan terjadinya kegagalan bank. Jumlah modal yang dimiliki bank mempengaruhi pendapatan pemilik bank atau pemegang saham, memenuhi batas minimum modal bank. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.